wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Oke, jadi kita akan melanjutkan perkuliahan pada minggu kedua, yaitu pada mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Nah, jadi pada pertemuan kedua ini kita akan membahas konsep dasar teori ekonomi Islam. Ada yang tahu dari definisi ekonomi mikro itu apa? Ekonomi mempelajari perilaku ekonomi orang kecil seperti individu, rumah tangga, dan juga perusahaan dalam mengalokasikan sumber daya manusia. Oke, jadi ekonomi mikro itu adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku ekonomi unit-unit kecil seperti individu, rumah tangga, dan perusahaan yang mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, jadi ekonomi mikro ini adalah mencoba menjawab bagaimana rumah tangga itu memutuskan berapa banyak kebutuhan yang akan mereka penuhi, kemudian perusahaan dan pasar tertentu juga seperti itu. Nah, kemudian motif dari ekonomi mikro itu dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama itu ada motif menjaga kelangsungan usaha. Nah, motif menjaga kelangsungan usaha ini yaitu mengambil keputusan untuk bertahan dalam jangka panjang. Nah, contohnya itu seperti misalkan kalian biasa makan di McD gitu. Nah, itu pasti ada banyak promo kan. Nah, itu akan menarik kalian untuk terus membeli di McD gitu. Kemudian yang kedua itu ada motif mencari keuntungan. Nah, itu contohnya seperti pedagang menetapkan harga agar memperoleh margin atau keuntungan yang optimal. Kemudian yang ketiga itu ada motif membantu sesama. Nah, jadi motif membantu sesama itu yaitu dia tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi untuk mementingkan kemaslahatan orang lain. Nah, seperti contohnya itu pada saat pandemi. Nah, itu kan kita terjadi wabah virus ya. Nah, itu kan harus memungkinkan kita untuk memakai masker dan lain-lainnya. Nah, itu dimana produsen itu harus menjual peralatan medis itu dengan harga yang murah karena untuk membantu sesama manusia. Kemudian yang keempat itu ada motif memenuhi kebutuhan. Nah, itu contohnya seperti kalau dalam rumah tangga itu keluarga membeli beras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian yang ketiga itu ada prinsip ekonomi mikro. Nah, prinsip ekonomi mikro itu adalah usaha untuk mendapatkan hasil maksimal dengan pengorbanan seminimal mungkin. Nah, penerapan prinsip ekonomi mikro itu ada 3. Yang pertama ada produksi, yaitu menggunakan teknologi yang efisien untuk menghemat bahan baku. Yang kedua ada distribusi. Yang ketiga ada konsumsi. Nah, kalau dari segi ekonomi mikro Islam itu ada 3, yaitu ada kehalalan yang dimana tidak mengandung unsur riba, gharar ataupun maisir. Yang kedua itu ada keadilan yang dimana tidak merugikan pihak lain atau tidak dominan terhadap salah satu pihak gitu. Kemudian yang ketiga itu ada keberkahan yang dimana manfaatnya itu tidak hanya dirasakan untuk diri sendiri tetapi untuk orang lain. Nah, kemudian yang keempat itu ada kebutuhan dalam ekonomi. Nah, kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan mencapai kesejahteraannya. Nah, kebutuhan dalam ekonomi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama berdasarkan kegunaan. Ada yang tahu kalau kebutuhan primer itu apa aja? Kalau nggak salah, primer itu kebutuhan pokok kayak makanan. Ya, betul. Jadi kalau kebutuhan primer itu adalah kebutuhan pokok atau mutlak yang harus dipenuhi oleh seseorang. Contohnya itu makanan, pangan, pakaian, dan lain-lain. Nah, kemudian kalau kebutuhan sekunder kayak pendidikan, kebutuhan pokok
yang menunjang kayak misalnya pendidikan, Kendaraan gitu. ya. Nah, kalau kendaraan ya boleh deh. Kalau ya boleh masuk ke sekunder. Kalau kebutuhan tersier itu misalnya itu mobil mewahnya gitu ya. Itu kan nggak harus menjadi kebutuhan banget kan gitu. Kemudian berdasarkan sifat gitu. Ada yang tahu nggak kebutuhan jasmani itu seperti apa? Mungkin lebih ke Olahraga, Iya. ya itu kan untuk fisik kan melatih kesehatan kita. Kemudian kalau kebutuhan rohani itu seperti kita ya spiritual gitu, melakukan ibadah dan lain-lain. Nah kemudian kalau berdasarkan waktu itu ada kebutuhan sekarang, yang dimana kebutuhan sekarang itu apa yang kita butuhkan di masa sekarang. Sedangkan kalau di kebutuhan masa depan itu kita mempersiapkannya seperti menabung gitu. Jadi menabung untuk jangka panjang. Misalnya kalian menabung untuk pendidikan atau kebutuhan lainnya yang di masa depan. Kemudian berdasarkan subjeknya itu ada kebutuhan individu dan kebutuhan kolektif. Nah, yang kali ini kelangkaan dalam ekonomi. Ada yang tahu kelangkaan itu apa? susah ditemui, keterbatasan yang susah ditemui. Jadi kelangkaan dalam ekonomi itu adalah situasi di mana kebutuhan manusia itu jumlahnya itu tidak terbatas atau banyak, tetapi ketersediaan sumber daya alamnya itu sedikit gitu untuk memenuhi kebutuhan manusianya gitu. Nah, sumber daya itu bisa berupa barang, jasa, faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal dan kewirausahaan dan maupun sumber daya alam. Nah, dalam ilmu ekonomi, kelangkaan itu adalah masalah pokok karena memaksa manusia untuk membuat pilihan dan menanggung biaya peluang. Nah, faktor penyebab kelangkaan itu ada beberapa faktor. Yang pertama, pertumbuhan penduduk yang cepat. Nah, contohnya itu kayak di kota-kota besar. Nah, di mana harga rumah itu melonjak karena permintaan tinggi, sedangkan lahannya itu terbatas seperti yang kita tahu di Jakarta gitu ya, penduduknya kan sangat banyak gitu. Sedangkan untuk lahan mereka membuat rumah aja atau tempat tinggal itu kan sangat sedikit. Makanya mereka itu banyak yang tinggal di lahan-lahan kumuh seperti di pinggiran kali ataupun yang lainnya. Kemudian yang kedua itu ada sifat konsumtif manusia, yang dimana itu mereka misalnya kalian nih, kebanyakan kalian beli barang keinginan atau kebutuhan? Keinginan ya. Ya, jadi contoh apa ya? Sederhananya seperti kalian nih ingin beli sesuatu gitu, tapi karena keinginan kalian misalnya di TikTok nih ada live gitu ya, terus kalian seneng gitu, padahal kalian nggak butuh, ya udah jadi kalian check out gitu. Nah itu sifat konsumtif gitu ya. Kemudian yang ketiga itu ada keterbatasan kemampuan produksi, yang dimana itu keterbatasan teknologi, modal, ataupun infrastruktur untuk membuat produksi barang atau jasa tidak bisa memenuhi permintaannya. Yang keempat itu ada bencana alam, dan yang kelima letak geografis yang kurang menguntungkan. Oke, ini materi terakhir yaitu perbedaan ekonomi mikro Islam dan konvensional. Ada yang tahu perbedaannya apa? Kalian jurusan apa? Biasanya kalau ekonomi mikro Islam itu dia berdasarkan dengan Al-Quran hadis. Kalau konvensional itu campuran. Yang lainnya? Sesuai, kalau ekonomi mikro Islam itu sesuai sama ajaran Al-Quran, hadis dan sesuai syariat Islam. Tapi kalau konvensional itu ekonomi modern. Ya, oke. Jadi perbedaan ekonomi mikro Islam dan konvensional itu dibagi menjadi 8 aspek.
Jadi kalau ekonomi mikro Islam itu biasanya berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Kemudian kalau konvensional itu biasanya mereka condong ke kapitalis atau campuran. Kemudian dari aspek tujuan, kalau ekonomi mikro Islam itu mencapai falah, yaitu keberkahan dan kesejahteraan dunia akhirat. Sedangkan kalau konvensional itu mereka hanya memaksimalkan keuntungan gitu. Dia tidak mementingkan itu haram atau halal gitu. Kemudian kalau dari aspek perilaku konsumen, itu kalau mikro Islam memenuhi kebutuhan dengan halal, tidak berlebihan. Sedangkan kalau ekonomi mikro konvensional itu mereka memenuhi kebutuhan keinginannya tanpa batas moral. Ya seperti kalian tadi contohnya itu ya, kalian ya butuh dan ingin itu ya labas-labas aja gitu. Kalau sekali kalian ada uang, ya udah kalian lakuin gitu. Kemudian untuk aspek produksi, kalau ekonomi mikro Islam itu menghasilkan barang atau jasa yang halal dan bermanfaat. Sedangkan kalau ekonomi mikro konvensional itu menghasilkan barang atau jasa yang laku di pasar gitu. Pokoknya mereka harus memenuhi yang ada di pasar gitu. Kemudian kalau untuk aspek mekanisme pasar itu kalau ekonomi mikro Islam itu harganya ditentukan permintaan dan penawaran secara adil, dilarang adanya monopoli dan penimbunan gitu. Kalau penimbunan ini biasanya ada beberapa oknum gitu ya. Kalau misalkan terjadi pandemi kemarin gitu, ada beberapa yang melakukan penimbunan masker atau hand sanitizer gitu, sehingga harganya itu bisa melonjak tinggi gitu. Nah kalau dalam ekonomi mikro Islam itu tidak diperbolehkan. Nah sedangkan kalau di ekonomi mikro konvensional itu harganya ditentukan dari permintaan dan penawaran, dan kadang ada spekulasi gitu. Jadi spekulasi itu misalnya harganya itu tidak jelas gitu. Kadang misalnya ada tambah-tambahan lainnya. Nah kemudian untuk sumber modalnya itu kalau ekonomi mikro Islam itu modalnya halal, tanpa riba, dan tidak mengandung gharar dan maisir. Sedangkan kalau ekonomi mikro konvensional itu bebas gitu ya, termasuk pinjaman berbunga atau riba. Yang ketujuh itu ada distribusi kekayaan. Kalau ekonomi mikro Islam itu ada mekanisme zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Sedangkan ekonomi mikro konvensional itu tergantung mekanisme pasarnya itu. Dan yang terakhir itu ada nilai moral. Kalau dalam ekonomi mikro Islam itu harus sesuai dengan akhlak dan etika bisnis Islam. Sedangkan kalau dari ekonomi mikro konvensional itu netral terhadap etika